Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 30 Desember 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-54 ayat 7. Yesaya 54 ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Demikian firman Tuhan. Hanya sesaat aku meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang kekasih, Yesaya 54 ayat 7 merupakan salah satu nubuat dan penghiburan dari Tuhan kepada umatnya, khususnya bangsa Israel. Tuhan menyampaikan janjinya tentang kasih setia Tuhan yang tidak akan berubah. Ini adalah janji Allah kepada umatnya sebagai penghiburan supaya umat Tuhan bersukacita karena keselamatan yang Tuhan berikan. Dosa bangsa Israel membuat Allah membuang umatnya. Akan tetapi Allah tidak selamanya meninggalkan umatnya. Kasih Allah yang besar membuat Dia memulihkan keadaan umatnya dengan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Allah memiliki rencana yang besar melalui umatnya. Oleh karena itu, umat Allah tidak boleh tenggelam dalam duka cita yang dialami saat Allah murka karena dosa umatnya. Melainkan mereka harus bersukacita menatap masa depan dengan mengingat bahwa kasih setia Allah terhadap umatnya tidak pernah berubah. Saat Allah mengemukakan kasih setianya ini, Allah menyampaikan pula bahwa janjinya untuk tidak menurunkan bencana yang bersifat global. Saudara-saudara yang kekasih, bila kita pernah berbuat dosa dan kemudian Allah menghukum kita dengan memberikan penyakit, bencana, kegagalan, dan sebagainya, kita harus mengingat bahwa Allah tidak selama-lamanya murka. Bila kita bersedia mengakui semua dosa kita dan kita memohon pengampunannya, pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus selalu tersedia, dan Allah dapat mengubah orang berdosa menjadi orang yang bisa dipakai Allah untuk melakukan hal-hal besar. Lewat pemberitaan nats ini, Tuhan menegaskan bahwa Ia adalah Allah yang setia dan berpegang teguh pada janjinya, sehingga orang percaya dapat mencari perlindungan, penghiburan, pengharapan, dan sukacita di dalam Tuhan. Meskipun ayat 7 berisi tentang hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, artinya ada kalanya Allah marah karena umatnya telah meninggalkan Dia dan memilih hidup dalam hawa nafsu dunia, dosa atau kejahatan. Hal ini dialami Israel pada masa pembuangan Babel yang disebabkan ketidaksetiaan iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka hidup dalam dosa dan kejahatan. Ketika Israel dibuang ke Babel,
maka mereka merasa Tuhan telah meninggalkan mereka. Namun penderitaan mereka hanya sesaat, karena ada banyak waktu di mana mereka akan menikmati kemakmuran, karena Tuhan membawa mereka kembali ke tanah leluhur mereka. Saudara-saudara yang kekasih, sama seperti Israel, ada kalanya kita juga akan merasa seperti ditinggalkan Tuhan, karena kejahatan dan dosa kita membuat kita menerima upah di mana hidup kita terasa berat akibat berbagai penderitaan. Namun Tuhan mengingat janjinya untuk selalu mengasihi umatnya, sehingga Tuhan mengambil kita kembali. Tuhan mengangkat kita dari kejatuhan kita akibat dosa dan kejahatan kita. Tuhan membersihkan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Tuhan mengubah kita dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang. Oleh karena itu, jika dunia tidak pasti, tetapi kasih setia Allah pasti tidak akan berubah. Allah selalu setia mengasihi kita sebagai umat Allah dengan kasih yang tulus dan abadi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan bagi kami pagi ini. Tuhan berfirman bahwa hanya sesaat lamanya Tuhan meninggalkan kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.